Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive and bring forth a son. And thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And of his kingdom there shall be no end. How shall this be, seeing that I know not a man? The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore, also that holy child, which shall be born of thee, shall be called the Son of God. Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Shalom. Puji Tuhan, di sini ada jemaat Tuhan yang wajah yang penuh sukacita. Selamat berjumpa bersama Tuhan yang di rumah, yang diikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah kita. Doa pembuka oleh Bapak Fadil. Baiklah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita bersatu dalam persekutuan ibadah yang agung di dalam
Shalom saudara. Ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
firman Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Urapi anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu, supaya hari ini kami boleh memahami, mengerti, mendalami, dan boleh memasukkan firman itu dalam hidup kami, menjadi bagian kami, menjalankannya, melakukannya, sehingga bukan hanya kami diberkati, tetapi orang lain juga diberkati. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan melanjutkan kembali topik besar kita tentang ketaatan. Sebenarnya setelah saya kemarin malam dihubungi oleh Bapak Gembala, saya ingin melanjutkan khotbah yang minggu lalu. Boleh lanjut slide-nya. Lanjut. Ini memang materi berseri ini. Lanjut. Oh, oke, stop. Sorry. Sebelumnya. Sebelumnya. Nah ini, oke, sorry. Nah, minggu lalu kan kita belajar tentang Ibrani 12 ayat 1 ya, tentang beberapa hal. Saya rencananya sebenarnya melanjutkan ke Ibrani 12 ayat 2. Boleh lanjut slide-nya. Ibrani 12 ayat 2. Lanjut. Ya, oke, stop. Nah, harusnya saya ingin melanjutkan topik mengenai ini karena ini lanjutannya. Namun demikian, di tengah-tengah minggu kemarin saya mengikuti beberapa diskusi dengan beberapa rekan kami, dan memang ada sedikit pertentangan di beberapa konsep di sini, sehingga saya memutuskan untuk saya mau clear dulu mengenai perdebatan itu. Kalau saya sudah clear, baru saya akan menyampaikannya kepada Bapak Ibu. Karena begini, saya tidak pernah mau, saya berusaha supaya firman Tuhan yang saya sampaikan adalah firman yang memang dapat dipertanggungjawabkan, yang saya memang pahami, saya yakini, sehingga dengan hati yang lega, dengan hati yang tulus, saya bisa menyampaikannya dengan ini gitu, dengan sukacita gitu ya. Nah, saya butuh waktu untuk menyusun kembali pemikiran-pemikiran dalam konsep Ibrani 12 ayat 2. Karena itu saya memutuskan untuk tidak melanjutkannya Ibrani 12 ayat 2, tapi saya mengambil satu ayat yang sengaja cuman ayat ini lebih jelas bagi saya, tidak ada persoalan yang meragukan saya, sehingga ketika menyampaikan firman Tuhan ini saya meyakini bahwa apa yang saya sampaikan sungguh-sungguh alkitabiah, sehingga Bapak Ibu tidak disesatkan oleh pengajaran yang saya sampaikan gitu ya. Karena saya sangat takut, sangat khawatir kalau saya mengajarkan hal yang salah. Karena itu saya memutuskan untuk mengambil dari Matius, kitab Matius. Boleh slide-nya dilanjutkan. Matius 6, lanjut slide-nya. Lanjut. Oke, stop. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat kita akan bahas hanya satu ayat, yang ayat ini aja. Nah, ayat yang akan kita bahas ini memiliki substansi, memiliki isi yang boleh dikatakan setara dengan Ibrani 12 ayat 2 tadi, yang saya akan pikirkan kembali gitu ya. Nah, Matius 6 ini akar pengajaran dari Matius 6 ini adalah khotbah Yesus di bukit. Kita tahu bahwa di Matius 5 Yesus khotbah kepada orang awam, kepada masyarakat. Itu momen pertama kali Yesus khotbah di
dengan petunjuk-petunjuk yang lebih praktis, diuraikan lagi oleh Yesus supaya mudah dipahami oleh orang awam. Karena begini, 9 kata berbahagia itu mengandung filsafat Yahudi yang sangat dalam. Jadi memang harus dijelaskan supaya jemaat yang dengar dan jemaat kita semua bisa memahami pengertian-pengertiannya. Nah, sesudah Matius 5, sesudah khotbah di bukit, Yesus kemudian menguraikan penjelasan-penjelasannya sampai kepada Matius 6 ayat 22 sampai 23. Ini bagian dari serangkaian penjelasan terhadap khotbah di bukit, uraian yang memperjelas, maksud saya begitu. Nah, Matius 6 ayat 22 sampai 23 isinya ini berkaitan dengan merupakan penjelasan dari konsep berbahagia yang pertama, yaitu apa? Miskin di hadapan Allah. Itu filsafatnya cukup dalam. Nah, untuk memahami itu, Yesus menjelaskannya dengan menggunakan Matius 6 ayat 22-23 ini. Itu sebabnya nanti dalam ayat kaitannya Matius 6 ini dengan Matius 5 konsep berbahagia yang pertama. Oke, demikian alur berpikir kita. Oke, mari kita membaca bersama-sama Matius 6 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh hidupmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh hidupmu. Jadi ada 3 aspek yang mau kita bahas. Yang aspek pertama adalah mata sebagai pelita tubuh. Oke. Yang kedua adalah kualitas mata yang baik yang mengakibatkan tubuh ini terang. Yang ketiga, kualitas mata yang gelap yang mengakibatkan tubuh ini gelap. Kata tubuh yang dipakai di sini, ini arti dalam teks aslinya bukan tubuh jadi tangan, bukan. Ini tubuh di sini maksudnya adalah seluruh kehidupan kita. Oke, mari kita bahas satu persatu secara lebih rinci. Slide berikutnya. Oke, kita bahas perkara pertama. Mata adalah pelita tubuh. Oke ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya bahas kata mata dulu. Mata ini dimaksudkan itu bukan mata secara fisik ini. Mata yang dimaksud ini adalah sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Ya. Yang mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Ya, konsep mata ini bukan mata fisik, tapi sumber kekuatan yang mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Kata mata, atau dalam bahasa Ibrani-nya ayin, kata ini menggambarkan 3 pihak. 3 pihak yang terlibat di sini, yang disimbolkan dengan mata. Pihak pertama adalah mata Tuhan. Mata Tuhan. Mata Tuhan yang memandang kepada manusia. Nah, jemaat yang terkasih, dalam konteks Alkitab, kalau mata Tuhan memandang kepada manusia, itu artinya tunggal. Artinya gini, ada kebenaran, kasih, dan kemurahan yang menghampiri kita. Jadi kalau di Alkitab mata Tuhan memandang kami, itu artinya kebenaran Tuhan, kasih Tuhan, dan kemurahan Tuhan itu mengalir kepada kita. Oke, itu konsepsinya. Jadi pribadi pertama yang dilambangkan dengan mata ini adalah mata Tuhan. Oke, selain mata Tuhan ada mata iblis. Karena mata iblis juga memandang kita. Nah, mata iblis waktu memandang kita, hasilnya adalah penyesatan dan kematian. Sebab iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Caranya gimana? Penyesatan.
Pihak ketiga, mata manusia. Mata manusia yang tidak punya pilihan kecuali menatap kedua oknum ini. Jadi kita hanya bisa memilih, kita akan memandang Tuhan atau memandang iblis. Tidak ada pilihan ketiga. Tidak bisa netral. Kita adalah dari sisi Tuhan dan dari sisi iblis ya. Kita ini objek yang tidak bisa memilih kecuali memandang Tuhan atau memandang iblis. Kalau memandang dua-duanya gimana? Tuhan bilang begini setelah ayat ini ya, tiap orang tidak bisa mengabdi pada dua tuan. Sesudah ayat ini, tapi saya nggak ngejelasin di situ, saya nggak lompat ke situ. Perspektif aja. Kita tidak bisa memandang dua tuan. Karena kalau kita memandang dua tuan, pasti kata firman Tuhan, kita akan mengutamakan yang satu dan meninggalkan yang lain. Tergantung kita pandang siapa, gitu ya. Nah, itu konsepsi mata adalah pelita tubuh. Oke, konsepsi mata. Sekarang lanjut slide berikutnya. Nah ini, jadi kita hanya bisa memilih memandang iblis atau memandang Tuhan. Udah, nggak ada pilihan ketiga. Ya, dan konsekuensi saya garis bawahi dengan sungguh-sungguh. Konsekuensi kepada siapa kita memandang, konsekuensinya adalah kehidupan pribadi itu akan masuk dalam diri kita, mewarnai diri kita dan menentukan kita. Ada satu kalimat yang gak enak untuk diomongin, tapi saya pikir itu menjelaskan dengan sangat baik, yaitu apa? Kata merasuk. Jadi kalau saya memandang iblis, maka segala perkara yang dari iblis akan masuk dalam diri saya, memimpin saya, dan menentukan hidup saya. Artinya apa? Waktu saya memandang iblis, saya pasti dirasuk oleh iblis. Dan sebaliknya, waktu saya memandang kepada Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, maka segala kebenaran, kasih, dan kesempurnaan dari Tuhan akan masuk dan memimpin hidup saya. Kata lainnya, merasuk. Oke, lanjut. Aspek kedua, tadi kan mata sebagai pelita tubuh. Mata mempengaruhi tubuh kita. Kata pelita tubuh itu menggambarkan kehidupan kita. Oke. Aspek kedua, jika matamu baik, teranglah seluruh hidupmu. Ini memandang Tuhan. Ya. Kata baik di sini itu menggunakan kata haplous. Kata Yunani, teks Yunani. Artinya apa? Kesempurnaan. Kesempurnaan. Tidak mungkin kita pandang iblis lalu iblis sempurna. Tak mungkin. Jadi pasti kata kesempurnaan ini dipakai untuk memandang kepada Tuhan. Setuju? Amin. Maka segala perkara yang sempurna, waktu kita memandang Tuhan, maka segala perkara yang sempurna, saya garis bawahi lagi, segala perkara yang sempurna mengalir masuk dan menguasai, merasuk dan menentukan hidup kita, memimpin hidup kita. Itu konsekuensinya. Sekaligus dengan itu, kata memandang kepada Tuhan itu menggambarkan ketergantungan kita. Kayak yang di Voice of Pentakosta. Bapak Ibu, implisit di dalam, kalau kita nggak butuh Tuhan, tak mungkin kita memandang Tuhan. Jadi siapa yang memandang Tuhan? Yang butuh Tuhan. Maka waktu kita memandang Tuhan, semua kesempurnaan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Itu dogmanya begitu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Waktu kita bicara memandang kepada Tuhan, membutuhkan Tuhan, sehingga kesempurnaan Tuhan mengalir dalam hidup kita, itu yang dalam pengajaran konsep berbahagia Matius 5, itu yang dimaksud
untuk mengatakan berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah, karena engkau yang mempunyai kerajaan surga. Kata miskin di hadapan Allah itu adalah menggunakan kata miskin ya. Itu menggunakan kata pitokos. Pitokos itu gini, tidak memiliki apapun juga. Itu kayak pengemis di pinggir jalan. Tapi pengemis yang original ya, bukan pengemis sinetron gitu ya. Pengemis yang original. Memang nggak punya apa-apa untuk makan dalam satu hari. Itu analogi itu dipakai kepada kita di hadapan Tuhan. Kita miskin tidak punya apa-apa. Loh, Pak, Bu, kan saya punya rumah, saya punya mobil. Kok bisa dibilang nggak punya apa-apa? Kita tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk hidup kekal. Itu maksudnya. Kita tidak memiliki apapun juga untuk membeli kesempurnaan surgawi. Itu maksudnya. Kita miskin di hadapan Allah dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan kesempurnaan surgawi. Bukan miskin dibandingkan dengan orang di sebelah kita. Karena kalau miskin dibandingkan dengan sebelah kita, mungkin kita lebih kaya dari dia. Oke? Tapi ini pembandingnya bukan orang di sebelah kita. Pembandingnya adalah Tuhan dan surga. Maka di hadapan Tuhan dan surga, kita totally miskin. Kita tidak punya kekuatan, kemampuan, aset apapun untuk membeli surga. Tidak punya. Tidak punya. Agak keluar sedikit ya. Inilah dasar mengapa orang-orang seperti saya dan banyak orang lain itu mengatakan begini, keselamatan hanya kasih karunia. Keselamatan hanya kasih karunia. Saya menolak pengajaran bahwa orang bisa selamat karena perbuatan. Pertanyaannya menjadi sederhana. Ini, adakah perbuatan yang sebanding dengan kesucian surga? Adakah perbuatan manusia yang sebanding dengan kesucian surga? Buktikan kalau itu ada di ayat firman Tuhan. Sehingga orang tidak bisa membeli surga dengan perbuatan. Tidak bisa. Makanya ada ayat yang eksplisit. Selamat adalah karena iman. Itu adalah kasih karunia, bukan karena perbuatan. Ini ada dasarnya. Rasul Paulus ngomong gitu tuh ada dasarnya. Dasarnya apa? Ini khotbah Yesus, filsafat Yahudi. Nah, kembali kepada topik khotbah kita. Maka inilah yang dikatakan, diajarkan Yesus, posisimu miskin di hadapan surga. Supaya apa? Supaya di saat waktu khotbah di bukit itu, di awal khotbah Yesus kepada masyarakat, Yesus sudah mengatakan begini, jemaat, kamu hanya bisa masuk surga kalau kamu menerima aku, sebab aku diutus ke dunia, Yohanes 3 ayat 16, supaya kamu selamat. Itu maksudnya. Diawali dengan kata berbahagia. Apa itu berbahagia? Dalam teks Yunani-nya, kata berbahagia ini menggunakan kata makario. Makario itu apa? Makario itu konsep tanaman yang bertumbuh. Kamu akan bertumbuh ke arah surga kalau kamu butuh Tuhan. Kamu akan bertumbuh ke arah surga kalau aku Yesus menyelamatkan kamu. Itu artinya berbahagia itu, bertumbuh ke arah surga. Saya akan bertumbuh, kita semua akan bertumbuh ke arah surga kalau kita butuh Tuhan, kalau Tuhan menyelamatkan kita. Itu yang dimaksud dengan jika matamu baik, nah itu seperti itu.
sekarang mari kita bahas kata teranglah seluruh hidupmu. Jemaat yang terkasih, saya harus menyampaikan ini. Setiap kata harus saya kaji, setiap kata harus saya analisa, setiap kata tidak boleh saya lewatkan. Supaya apa? Supaya saya dapat pemahaman yang utuh, dan waktu saya khotbahkan, Bapak Ibu juga mendapatkan pemahaman yang utuh. Itu sebabnya saya menunda Ibrani 12 ayat 2 tadi, karena ada kata yang tiba-tiba muncul perdebatan di situ, sehingga saya tidak meyakini gitu loh pemahaman yang sebelumnya. Maka saya menunda. Mari kita belajar tentang teranglah seluruh hidupmu. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Oke. Kata terang itu artinya, singkatnya aja, kalau Yunaninya poteinon, akar katanya atau soresnya itu pos, yang artinya terang. Maksudnya gini, teranglah seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu akan penuh dengan kebenaran. Seluruh hidupmu akan penuh dengan kebenaran. Maksudnya apa? Dalam berbagai kajian, penuh dengan segala kebenaran itu maksudnya gini, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima pengajaran firman yang sehat, maka akibatnya adalah dalam diri kita akan ada keinginan yang kuat dan kemampuan yang bertambah untuk menggenapi kebenaran. Saya harus mengatakan begini, orang yang belajar firman, hasilnya bukan cuma dia makin tahu tentang firman, tapi dia akan makin menggenapi firman. Jadi orang yang belajar firman, ciri khasnya dua, dia makin tahu dan dia makin menggenapi. Kalau bukan dua-duanya ini, artinya apa? Dia kurang belajar atau dia tidak sungguh-sungguh belajar. Buat saya, setelah saya pahami Alkitab, konsep belajar firman itu tidak sepenuhnya mengandalkan kemampuan kita, otak kita. Kenapa? Karena kalau cuma mengandalkan otak, kita hanya menggenapi sebagian, yaitu apa? Tahu firman. Hanya tahu firman. Itu bukan yang dimaksud dengan terang. Hanya sekedar tahu firman, itu bukan terang. Tapi terang itu adalah begini, tahu firman dan menggenapinya, itu baru terang. Ini yang dimaksud dengan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Nah, waktu dibilang manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, ini punya pengertian kita bekerja dalam kebenaran. Jadi orang yang belajar firman, maka dia akan termotivasi untuk bekerja menggenapi kebenaran itu dalam seluruh area hidup dia. Gabungan dari prinsip pertama dan kedua. Slide-nya boleh kembali ke sebelumnya. Sebelumnya. Oke, stop. Oke. Gabungan dari mata yang baik dan hidup yang terang. Oke, gabungan dari dua itu begini hasilnya. Kita semakin lama semakin menyerupai Kristus. Jadi kita tidak mungkin menyerupai Kristus. Kita nggak pernah jadi Kristus ya, nggak pernah. Kita menyerupai bayangan. Kristusnya tuh enggak, kita bayangan. Oke. Jadi kita hanya bisa menyerupai Kristus kalau syaratnya dua menurut ayat ini. Kalau kita bergantung sama Tuhan, mata yang baik. Yang kedua, kalau kita mau belajar firman dan menggenapinya, terang hidup kita. Gabungan dari dua ini, itu yang dimaksud menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dan ini proses. Ini bukan pohon pisang yang 8 bulan berbuah, yang 3 bulan berbuah. Ini seumur hidup. Tapi konsepsinya Tuhan, kalau kita membutuhkan Tuhan,
Kalau kita belajar firman dan kalau kita menggenapinya, maka dari waktu ke waktu menjadi manusia baru yang terus diperbarui, itu berlangsung terus. Slide berikutnya. Oke, stop. Jadi ada dua hal. Ada dua lingkaran hidup yang harus menjadi totalitas hidup kita. Lingkaran pertama, mata yang baik. Mata yang baik itu artinya begini. Mata yang memandang pada Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, sangat bergantung pada Kristus. Kita butuh Tuhan dalam senang dan dalam susah. Kita butuh Tuhan. Kalau mentalitas kayak begitu, artinya apa? Mata kita baik. Tapi ini baru sebagian kebenaran, Bapak Ibu. Baru sebagian kebenaran. Kebenaran yang berikutnya, yang menyempurnakan adalah hidup yang terang. Apa itu? Menggenapi kebenaran. Dalam bagian lain, maka ini adalah gabungan antara berdoa dan bekerja. Nah, waktu kita berdoa dan bekerja, maka kita masuk dalam proses yang namanya apa? Serupa dan segambar dengan Tuhan. Selendemus bahasa Ibrani. Mau serupa dan segambar dengan Tuhan, menurut ayat ini, gini nasihatnya. Buat mata kita baik, bergantung kepada Tuhan. Buat hidup kita terang, belajar firman, menggenapi. Slide berikutnya. Itu kan tadi aspek kedua ya, soal kita memandang Tuhan. Sekarang manusia memandang iblis. Kata jahat, jika matamu jahat, gelaplah seluruh hidupmu. Ini dua aspek juga, sama kayak tadi. Mata yang jahat itu bahasa Yunani-nya adalah poneros, bencana. Siapakah penyebab bencana? Iblis. Jadi waktu kita memandang iblis, kita memandang kepada bencana besar yang bagaikan air bah akan segera menerpa kita. Apa maksudnya bencana besar? Kita menginginkan, berharap dan mengandalkan perkara jahat. Ada nggak sih orang yang begitu? Banyak sekali, di luar gereja dan di dalam gereja. Di luar gereja dan di dalam gereja. Kata gelap, skoteinos, itu artinya gini, kerusakan moral dan fisik. Akibat kita memandang kepada bencana, maka hasil akhirnya adalah kita akan mengalami kerusakan moral dan kerusakan fisik. Kerusakan moral dan kerusakan fisik. Ini begini, ini orang dimanapun dia ada, dia selalu bikin gara-gara. Dimanapun dia ada, dia selalu menimbulkan perpecahan. Dimanapun dia ada, dia selalu membuat kerusuhan. Ini tipikalnya. Dimanapun dia berada, di gereja, mau dari gereja 1 ke gereja 2, gereja 3, gereja 4, di luar gereja, di pekerjaan, di masyarakat, dimanapun. Kenapa? Hidupnya dikuasai jahat. Slide berikutnya. Sekitar 3 mingguan ini saya terlibat dalam pembinaan kepada 2-3 orang remaja. Kemudian saya diskusi dengan psikolog dan saya mendapatkan pemahaman yang cukup mengagetkan saya. Pemahamannya begini, remaja-remaja, terutama nih generasi milenial, ini penyakit ini banyak sekali terjadi pada generasi milenial. Bukan berarti generasi orang tua tidak terjadi, ada. Tapi yang tren data 3-5 tahun belakangan ini, penyakit ini sangat banyak merasuk remaja-remaja.
generasi milenial. Bulan ini adalah terakhirnya kita masuk dalam perjamuan terus. Secara jadwal tahunan, bulan sekali. Namun demikian nanti akhir tahun kita akan tutup dengan perjamuan kudus secara bersama-sama. Ya. Jadi perjamuan kudus ini berlaku bagi mereka yang sudah berumur 12 tahun, sudah terima Yesus dan sudah dibaptis. Kemudian kita perlu mempersiapkan diri kita sebelum masuk dalam perjamuan kudus. Kita selesaikan apapun yang kita rasa tidak benar di hadapan Tuhan. Lalu kita dengan segala mengharapkan segala pengampunan dari Bapa supaya kita dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus roti dan anggur. Mari kita berdiri bersama-sama. Angkat roti di atas kepala kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah saudara dan saya kita bersatu dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dengan ucapan syukur. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Dan kita semua bersatu di dalam darah Yesus
yang telah dicurahkan bagi kita. Katakan amin, dan dengan iman kita minum bersama. Terima kasih. Terima kasih. Be near me.
take us to heaven to live with thee there. Jesus laid down his sweet head, the stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. The cattle are lowing, the poor baby wakes, but little Lord Jesus. Demikianlah pengumuman kegiatan sepekan dari kegiatan Sumioris. Karena kita memberikan persembahan, sebelum kita memberikan persembahan dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami menaikkan syukur kami kepada Dia Tuhan, sebab Engkau Allah yang begitu setia, Allah yang begitu baik atas hidup kami. Kami banyak kali menerima begitu banyak pertolongan demi pertolongan dalam hidup kami. Kebaikan dan kasih karunia yang melimpah atas kami ya Bapa. Terutama karya-Mu di kayu salib yang telah menebus dosa-dosa kami dan
berkat kedamaian dan sukacita terjadi padamu